Banjir sudah seperti rutinitas yang setiap tahun dihadapi warga Jakarta. Jakarta ternyata diprediksi peneliti hanya mampu bertahan 10 tahun lagi sebelum akhirnya tenggelam. Bukan hanya dari perubahan iklim dan hujan, naiknya air laut jadi faktor Jakarta diprediksi akan jadi kota pertama yang akan tenggelam. Seorang peneliti iklim lokal, Irfan Pulungan, khawatir suhu udara akan meningkat beberapa derajat dan permukaan laut akan terus bertambah tinggi hingga tahun-tahun mendatang. Hal tersebut jelas merupakan malapetaka bagi kota padat penduduk sekaligus pusat pemerintahan Indonesia. Ini dilansir dari New York Times, pemanasan global ternyata bukan satu-satunya penyebab dibalik banjir besar yang menyerbu sebagian besar wilayah Jakarta pada tahun 2007. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs! Gali sumur ilegal. Menggali sumur ilegal seperti membuka saluran udara sebuah balon yang menahan kota ini di bawah permukaan tanah. Sekitar 40% daratan Jakarta sekarang terletak di bawah permukaan laut. Kabupaten-kabupaten pesisir seperti Muara Baru telah tenggelam sebanyak 4,2 meter dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan iklim di sini hanya memperburuk sejumlah keadaan yang sudah terlanjur terjadi. Dalam kasus Jakarta, penduduk turut membantu kota ini tenggelam lebih cepat. Pembangunan yang tak terkendali dan tanpa perencanaan matang serta kurangnya saluran pembuangan menjadi faktornya. Beban bangunan jelas melebihi daya dukung tanah di Jakarta. Ledeng tanah berkurang. Tahun 2020, penduduk Jakarta kekurangan akses air ledeng. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika proses ekstraksi air tanah menjadi sangat cepat. Kepala Pusat Konservasi Air Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Isnu Sulistiawan mengatakan bahwa ekstraksi secara ilegal merupakan cara termudah dan termurah untuk mengambil air. Seperti yang dikatakan Isnu Sulistiawan, karena sekali Anda mengebor, air dapat diambil dari sumur tanpa membayarnya. Pengambilan air tanah tidak mudah untuk dipantau karena lubang bor mungkin tersembunyi dan sulit ditemukan. Selain proses ekstraksi air tanah, Isnu Sulistiawan juga menyebutkan adanya aktivitas tektonik dan beban bangunan yang berat yang diduga menjadi pemicu permukaan tanah berpindah dan tenggelam. Penurunan permukaan tanah. Penyebab Jakarta tenggelam salah satunya penurunan permukaan tanah. Berdasarkan riset tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung, di Jakarta Utara telah tenggelam 2,5 meter dalam 10 tahun. Sementara itu, setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan mencapai 25 cm. Potensi Jakarta untuk ditenggelamkan bukanlah bahan tertawaan. Jika kita lihat pada tahun 2050, sekitar 95% dari Jakarta Utara akan tenggelam, kata Heri Andreas, peneliti ITB. Seperti dikutip dari BBC, penurunan tanah tidak hanya terjadi di Jakarta Utara, tetapi di seluruh DKI Jakarta. Jakarta Barat turun sampai 15 cm per tahun, Jakarta Timur 10 cm setiap tahunnya. Penurunan tanah sedalam 2 cm terjadi di Jakarta Pusat, sementara di Jakarta Selatan penurunannya sekitar 1 cm per tahun. Pengambilan air tanah secara berlebihan. Penurunan muka tanah yang makin pesat terjadi karena pengambilan air bawah tanah secara berlebihan untuk digunakan sebagai air minum, untuk mandi dan keperluan sehari-hari lainnya oleh penduduk kota. Hal ini juga bisa membuat Jakarta tenggelam. 80-90% penyebab penurunan tanah karena pengambilan air dari tanah, kata peneliti ITB yaitu Heri. Pengambilan air tanah secara berlebihan karena masyarakat kesulitan menggunakan air pump, sehingga 60% warga Jakarta menggunakan air tanah. Sementara itu, perusahaan daerah air minum atau PDAM hanya bisa memenuhi 40% kebutuhan air bersih, termasuk air minum warga ibu kota. Pesatnya perkembangan.
Sebagai kota metropolitan, pembangunan di ibu kota sangatlah pesat. Gedung-gedung tinggi berlapis beton ini mengakibatkan permukaan Jakarta semakin menurun setiap tahun. Hal ini juga bisa membuat Jakarta tenggelam. Hal ini semakin parah dengan pengelolaan tata kota yang buruk. Persentase ruang terbuka hijau masih jauh dari standar pemerintah. Saluran-saluran air di Jakarta masih sempit dan kotor. Pemanasan global. Pemanasan global juga memberi efek yang luar biasa. Hal ini karena peningkatan suhu yang berdampak pada mencairnya es di kutub dan pegunungan. Hal ini juga bisa membuat Jakarta tenggelam. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya permukaan laut. Kota-kota yang berada di dekat pantai akan terkena dampak ini sehingga harus mewaspadainya. Antisipasi dari pemerintah. Pemprov DKI tak tutup mata akan ancaman tenggelamnya Jakarta pada tahun 2050. Saat ini, Pemprov sedang membangun National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD, atau Tanggul Laut Raksasa. Proyek NCICD akan bisa menekan resiko atau menghindari tenggelamnya Jakarta sebelum 2050. Nah, jadi gimana? Kamu udah mengerti kan kenapa ibu kota Jakarta berencana untuk dipindahkan? Kalau menurut kamu ada yang perlu ditambahkan, tinggal cantumkan di kolom komen ya, geng.